Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nahdah, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, dalam keadaan yang sesulit apapun, dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. 17 Agustus 2020, hari Senin yang akan datang, kita akan merayakan kemerdekaan yang telah kita raih dan kita lalui selama 75 tahun. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah manapun, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini adalah murni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaan yang mengerahkan daya upaya dan ikhtiar, dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu, Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu, Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semuanya. Wa hazamal ahzaba wahda, di dalam sebuah hadis dan di dalam lantunan takbir yang biasa kita baca pada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri, wa hazamal ahzaba wahda, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sendirian yang mengalahkan semua musuh. Alhamdulillah, ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya dapat diraih. Mudah-mudahan
para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara yang tercinta ini, yang telah gugur mendahului kita, memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sebagaimana yang Ia firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat berat dan sangat pedih. Mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai suami, istri, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama yang lain. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negeri ini akan senantiasa aman dan sentosa. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa, dan saudara-saudara setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Bagaimana cara merawat dan melestarikan nikmat kemerdekaan ini? Yaitu dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita, lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari sekian banyak batu bata dari bangunan negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka negeri ini akan kuat. Sebaliknya, jika ada satu saja atau beberapa batu bata yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan seluruh negeri, bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata, tapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri, yang di tangan merekalah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun hal-hal yang lain. Nabni al-bashar qabla al-hajar. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah al-akhlaqul karimah, moralitas yang baik. Lalu apa gerangan pondasi dari bangunan negeri ini? Pondasinya tiada lain adalah paham dan haluan yang moderat. Paham dan haluan yang moderat dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dan lain-lain. Terutama paham, pandangan, dan haluan yang moderat dalam bidang keagamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam memerintahkan kita agar berpaham moderat atau wasatiyah, tidak ghulu
artinya tidak melampaui batas yang digariskan oleh Islam, dan tidak taksir, artinya ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan oleh Islam, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Paham keagamaan yang moderat adalah paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, oleh para kiai NU, dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa di berbagai belahan dunia. Paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini, karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan paham yang ghulu, paham yang taksir, dan paham yang ekstrim, paham yang radikal telah memporak-porandakan dan meluluh lantakkan berbagai negara. Contoh konkretnya di masa sekarang adalah Irak, Suriah, Afghanistan, dan lain sebagainya. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah kedua. Paham takfir syumuli, pengafiran menyeluruh kepada semua orang yang tidak sepaham. Paham pengafiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan menuduh pemerintah itu dengan taghut. Paham khilafah ala Hizbut Tahrir, paham pengafiran dan pemusyrikan terhadap para pelaku tabarruk, tawassul, peringatan Maulid Nabi, dan ziarah makam para nabi dan wali. Semua itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merebut kemerdekaan dari banyak orang, hadirin sekalian. Akibat paham-paham ekstrim tersebut, banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi apabila paham dan pemikiran ekstrim dan radikal tersebut dituangkan dalam aksi-aksi pengeboman, perusakan fasilitas umum, dan pembunuhan serta penyembelihan orang-orang yang dianggap musyrik dan kafir. Hadirin rahimakumullah, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh. Jadi kesolehan individu akan mewujudkan kesolehan sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk mengampanyekan paham-paham ahlus sunnah, paham-paham Nahdlatul Ulama yang moderat dan rahmatan lil alamin. Paham moderatlah yang akan menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, bersama kita jadikan Indonesia lebih maju. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.